Kitnya seperti ini sahabat-sahabat. Barangkali yang produksi kit ini ada yang nonton. Ya, ini kitnya sudah saya pakai. Mudah-mudahan kitnya lancar. Supaya untuk di bagian tenaganya itu agak sedikit dapat, jadi saya ambil kesimpulan menambahkan penguat input di bagian belakang ini. Nah, jadi di sini saya ambil untuk kipas. Nah, ini kipas. Jadi saya tambahkan satu dioda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat dimana saja berada tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi alhamdulillah hari ini masih bisa diberi umur panjang, masih bisa ketemu lagi untuk konten-konten yang versinya versi Ismail Dadang. Jadi di sana kebetulan Bang Andi juga merakit khusus di bagian transistornya tuh Bang Andi kita. Menggunakan kit apa tuh Bang Andi? Kit Blazer. Bukan kit Blazer itu Bang Andi. Iya kah? Oh, CL balapan. Oh, CL balapan. CL balapan. Jadi versinya kitnya seperti ini sahabat-sahabat. Barangkali yang produksi kit ini ada yang nonton. Ya, ini kitnya sudah saya pakai. Mudah-mudahan kitnya lancar. Oke, lanjut lagi di bagian power yang menggunakan kit Blazer 2x250. Kalau memang untuk di bagian teraponya ini mendukung, karena ini menggunakan terapo cuman 10 ampere kecil, yaitu dengan voltase 47. Jadi buat sahabat-sahabat, banyak sekali sahabat-sahabat berkomentar untuk 10 ampere 47 dikatakan 10 ampere besar. Itu bukan termasuk 10 ampere besar sahabat-sahabat. Jadi kalau untuk terapo yang 10 ampere besar itu yaitu voltasenya 56. Itu voltasenya yang 10 ampere besar. Tapi kalau 10 ampere kecil ini voltasenya ada yang 32, itu yang paling kecil. Terus ada yang sedangnya ini yaitu 47 volt. Nah, seperti ini. Ini menggunakan terapo 10 ampere yaitu 47 volt, yaitu terapo sedang, bukan terlalu kecil juga dan bukan terlalu besar. Karena yang terapo yang terlalu kecil itu voltasenya 32 atau 33. Tulisannya 10 ampere, tapi untuk PAC-nya itu 32. Terus ada lagi seperti ini, tulisannya 10 ampere, tapi tulisannya PAC-nya itu 47 volt. Terus ada lagi untuk 10 ampere itu tulisannya 36 volt. Nah, itu yang paling besar untuk terapo kotak seperti ini. Jadi hari ini dapat garapan sebuah servisan yaitu amplifier atau power Thunder. Ini box lawas. Box lawas ini menggunakan tipe P6500. Jadi ini updatean sahabat-sahabat. Jadi ini diupdate total. Jadi untuk di bagian dalamnya seperti ini. Jadi ke waktu sebelum diupdate memang tidak saya perlihatkan sahabat-sahabat. Jadi setelah saya buatkan video setelah selesai saya update. Karena sebelumnya itu ya cukup lumayan. Karena di sini menggunakan, sahabat-sahabat bisa perhatikan di sini ada sendal yang dilemkan. Nah, ini sendal dilem menggunakan lem Korea. Ini kabel dilem di sini. Terus ada lagi di sini elko dilem. Terus di sini kabel-kabel itu dilem semua. Apakah tidak boleh pakai lem, Bang? Boleh pakai lem. Cuman ya itu tadi, begitu ada kerusakan, begitu mau kita angkat kabelnya belem, jadi susah. Alhasilnya kita tarik kabelnya, yang tinggal kulitnya yang ikut isinya. Jadi alhasilnya ujung-ujungnya berganti kabel sahabat-sahabat. Jadi ada baiknya sahabat-sahabat jangan menggunakan lem kalau bisa. Jadi kalau memang tidak ada jalan keluar lain, ya nggak apa-apalah menggunakan lem, sah-sah aja. Jadi seperti ini. Jadi kalau yang untuk di bagian drapernya ini saya menggunakan kit Blazer yaitu 250 watt dikali 2. Tapi kalau untuk terapo ini tidak murni wattnya sampai 250 watt, paling-paling syukur-syukur nyampe 150 watt karena voltasenya di sini 42. Setelah menjadi diolah di bagian PSU ini ya kurang lebih 65 volt. Jadi ya paling-paling 150 volt lah di bagian outputnya, itu pun kalau nyampe. Terus di sini untuk di bagian belakang di sini sudah saya tambahkan lagi ada penguat input versinya Ismail Dadang, karena sepengalaman saya untuk kit Blazer seperti ini suaranya itu nadanya rendah sekali, seakan-akan tidak bertenaga. Jadi di sini buat sahabat-sahabat untuk kesimpulan saya supaya untuk di bagian tenaganya itu agak sedikit dapat, jadi saya ambil kesimpulan menambahkan penguat input di bagian belakang ini. Nah ini penguat input yaitu
produknya CKJ DHB366. Cuman saya putar balik sahabat-sahabat. Diputar balik untuk di bagian belakangnya. Terus di bagian kipas, kalau sahabat-sahabat tidak ada mempunyai ekstra di bagian traponya ini. Ekstra 12 volt tidak ada, jadi sahabat bisa mengambil kalau trapo yang 10 ampere kecil itu di sini ada tertulis di bagian outnya CT 15 volt, 18 volt, 24 dan 47. Ada lagi 32 sampai 47. Jadi di sini saya ambil untuk kipas. Nah, ini kipas. Jadi saya tambahkan satu dioda dan satunya untuk di bagian ground dihubung menjadi satu dengan ground utama yang langsung ke bagian ini, di bagian out speakernya. Jadi tidak masalah buat sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat bisa mengambil tegangan 15 voltnya di sini. Tidak perlu dihambat. Dan sahabat bisa pasangkan elko karena elkonya belum saya rapikan di sini. Nah, ini elko untuk di bagian kipasnya. Jadi elko di bagian kipasnya itu 1000 UV 35 volt. Ini hanya sementara dulu karena belum di finishing juga. Jadi saya tempelkan di sini karena takutnya jatuh ke bawah untuk di bagian tegangan plusnya menyentuh ke bagian heatsink. Jadi saya tempelkan dulu ke sini karena ini tidak terhubung juga untuk jalur yang saya tempelkan. Nah, sahabat-sahabat bisa mengambil di tegangan CT ataupun 15. Apakah tidak terbakar bang untuk di bagian kipas? Alhamdulillah selama ini saya belum pernah kebakar untuk di bagian kipas yang menggunakan CT 15 volt. Terkecuali sahabat mengambil 18. Nah, itu tidak ada ampun untuk di bagian kipas. Jadi buat sahabat-sahabat seperti itu. Apakah harus menambahkan satu trapo lagi untuk kipas? Ya, tidak perlu sahabat-sahabat. Tidak perlu sahabat menambahkan satu trapo lagi khusus untuk kipas. Cukup mengambil atau menumpang aja di bagian tegangan yang ada 15 voltnya di bagian outnya. Kalau memang untuk di bagian traponya ini tidak ada ekstranya, karena ini ekstranya tidak bekerja sahabat-sahabat, putus ekstranya, jadi sudah tidak bekerja. Jadi saya ambillah kesimpulan di bagian ini, di bagian out yang 15 voltnya. Jadi kalau dihidupkan seperti ini penampilannya. Nah, itu kipasnya. Jadi kipasnya ini, nah seperti ini. Ini diambil sedikit sahabat-sahabat, jadi nyangkut anginnya ke bagian heatsink ini. Di sebelah sini juga sama, nyangkut sedikit. Jadi yang sininya los untuk mendinginkan sebagai sirkulasi, mendinginkan trapo. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Jadi untuk di spek di dalamnya seperti ini. Ini tinggal finishing, tinggal ngerapikan untuk di bagian kabel ini, tinggal ngerapikan untuk di bagian kabel ini dan merapikan kabel ini. Jadi ya seperti ini hasilnya. Jadi kalaupun diangkat untuk di bagian suaranya sedikit aja kita angkat untuk di bagian suara, mudah-mudahan kuat powernya. Sekarang saya ingin coba tes. Jadi sekarang saya coba tes tanpa menggunakan speaker 18. Ini speaker 18 yang ini. Kalau yang ini 15 in plus tweeter, jadi 2 way. 15 in coil 3 plus tweeter, 18 selepas. Harga diri sedikit aja sahabat-sahabat, karena lagunya ini agak sedikit rawan. Oke, sekarang bagaimana kalau kita tambahkan dengan speaker 18? Jadi ini sebatas uji coba ya sahabat-sahabat. Jadi jangan untuk speaker 18 selama-lamanya. Ya, mungkin sahabat-sahabat bisa membedakan untuk suaranya setelah ditambahkan dengan speaker 18 dan sebelum ditambahkan dengan speaker 18. Jadi untuk lampu ini, karena awalnya tidak ada lampu sama sekali dan di sini tidak ada protek juga, sedikit pun tidak ada protek, maupun soft start maupun protek speaker ini tidak ada sama sekali. Jadi untuk lampu indikator di depan, signal ada lampu kuningnya, terus di bagian protek lampu merah ini mengikuti lampu sinyal sahabat-sahabat. Jadi bukan lampu protek. Jadi kalau diangkat suaranya seperti ini. Jadi seperti itu sahabat-sahabat kalau diangkat di bagian suaranya. Jadi dia bersamaan berkedip. Jadi ada juga sahabat-sahabat yang menanyakan, bang, untuk hambatan di bagian R, khusus di bagian lampu signal ini, abang pakai R yang berapa? Nah, di sini saya ingin melihatkan sahabat-sahabat. Untuk R di sini hanya di bagian groundnya aja, tuh sahabat-sahabat. Hanya menggunakan 10K1 yang dihambat di bagian groundnya.
Kalau untuk di bagian kabel signalnya, yang di bagian outspeaker ini tidak ada saya hambat sama sekali. Jadi yang saya hambat itu di bagian ground. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau menghambat untuk membuat lampu signal seperti ini, boleh di bagian ground, boleh di bagian signal. Maksudnya di bagian plusnya, itu salah satunya tinggal sahabat pilih. Boleh sahabat-sahabat menggunakan 100K, boleh menggunakan 10K, atau 150K, atau 22K, atau 47K, itu boleh sahabat gunakan. Jadi paling besarnya itu 10K. Kalau pakai 1K lampunya sangat mudah sekali terbakar sahabat-sahabat. Jadi seperti itu versinya Ismail Dadang. Jadi mohon maaf juga kalau sahabat-sahabat ada versi-versi yang berbeda. Jadi yang jelas untuk power ini kalau tidak menggunakan preamp penguat input di bagian belakang, ini seakan-akan tidak bertenaga sahabat-sahabat. Walaupun volume kita mentokkan, itu sama sekali tidak keluar suaranya. Jadi bukan berarti tidak keluar sama sekali, yang jelas kurang besar lah menurut sahabat-sahabat. Jadi kalau ini sudah ditambahkan dengan penguat input itu, jadi sedikit aja kita angkat ini udah wah. Karena lagunya rawan lama-lama, jadi kita sebentar-sebentar aja. Oke, buat sahabat, jadi seperti ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui, hanya sebatas ingin berbagi pengalaman versinya, pengalaman Ismail Dadang. Ya, boleh dikatakan pengalaman ala-ala perindapan lah. Saya ucapkan sampai di sini, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.